Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan penelitian yang sedang dilakukan dan sejauh ini sudah berjalan lebih dikatakan 50% dari proses yang akan berlangsung, dan secara umum kami optimis sesuai dengan target waktu, mudah-mudahan sekitar bulan Desember nanti kami sudah selesai dengan output yang ada, yaitu berupa artikel di jurnal internasional bereputasi, dan nanti tinggal menunggu publikasi atau terbitnya artikel tersebut. Adapun judul dari penelitian yang sedang kami lakukan adalah rekonseptualisasi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan berbasis kelembagaan negari dan kearifan lokal di Provinsi Sumatera Barat. Dan sesuai dengan kontrak yang dilakukan bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Atas Negeri Padang, penelitian ini didanai dengan skim penelitian percepatan guru besar tahun anggaran 2021. Adapun tim yang melaksanakan proses penelitian ini, penelitian dilakukan oleh 2 orang, yaitu saya sendiri, Afrid Fakaidir, SH MHum MAPA PhD sebagai ketua, kemudian Dr. Zikri Al-Hadi, SIPME sebagai anggota. Dan karena output utama dari penelitian adalah sebuah atau 2 buah artikel internasional bereputasi, maka untuk memperkuat tim, kami juga dibantu oleh Dr. Delmira Safrini, SOSMSI, selaku konsultan penulis. Penelitian ini didasari berdasarkan surat perjanjian pelaksana penelitian percepatan guru besar tahun anggaran 2021 nomor 737 UN 35.13 LT 2021 tanggal 22 April tahun 2021. Nah, sebagaimana disampaikan di awal, luaran wajib terdiri dari 1 artikel di mana ketua peneliti sebagai penulis pertama dalam jurnal internasional bereputasi, baik terindeks Scopus atau Thomson Reuters, sesuai dengan persyaratan pencapaian jabatan guru besar dan sesuai dengan arahan pada pertemuan di awal, pertemuan pertama bersama dengan pimpinan universitas dan ketua LP2M pada tahun 2022 diharapkan salah satu indikator dari atau outcome dari penelitian ini adalah diajukannya usulan guru besar atas nama ketua peneliti pada skim ini. Berikut adalah kerangka atau roadmap penelitian. Pada prinsipnya penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan publik atau public policy. Dan ini dihubungkan dengan prinsip segitiga emas yang dianut oleh atau dipesankan oleh pengajuan guru besar, dimulai dari judul disertasi penulis pada saat menyelesaikan program doktoral, kemudian juga penugasan yang diberikan kepada penulis di dalam mengajar di Universitas Negeri Padang, kemudian juga judul penelitian yang dilaksanaan ini ya. Titik temunya adalah formulasi kebijakan di mana kebijakan tersebut semestinya dilaksanakan secara partisipatif. Karena itu publik menjadi sebuah keniscayaan untuk terlibat di dalam proses perumusan kebijakan. Sehingga dalam kerangka roadmap ini yang paling penting adalah pertama ada unsur public participation, yang kedua ada public problem yang mestinya dicarikan solusinya melalui kebijakan yang dihasilkan. Untuk itu, policy formulation based on local wisdom and local institution untuk kasus Sumatera Barat menjadi sesuatu yang tepat untuk difokuskan dalam penelitian ini. Sebagaimana diketahui, Sumatera Barat dengan pemerintah nagarinya memiliki struktur pemerintahan sedemikian rupa sehingga demokrasi berjalan secara bottom up di tingkat nagari, dan itu merupakan local wisdom dari struktur pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Dan penelitian seputar ini merupakan sebuah penelitian yang sudah lama penulis lakukan bersama tim,
dan tidak hanya berupa penelitian, tetapi juga berupa pengabdian pada masyarakat yang berlangsung sejak tahun 2018 dan akan berlanjut sampai tahun 2023 nanti. Nah, pada tahun 2018-2019 penelitian awal itu melakukan evaluation existing of local policy in solving social problems. Bagaimana persoalan sosial diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan lokal. Nah, kemudian pada akhirnya penelitian ini akan bermuara kepada model of local policy implementation to improve community welfare based on local wisdom and institution. Bagaimana kita pada akhirnya mendapatkan model bagaimana kebijakan lokal itu dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap berdasarkan kepada kearifan lokal dan institusi lokal. Metode penelitian yang dilakukan dan 75% sudah berjalan dalam proses penelitian ini adalah pada prinsipnya kualitatif, meskipun peneliti juga pada saat melakukan field research melakukan survei-survei untuk mendapatkan kesan atau persepsi dari publik. Penelitian kepustakaan merupakan awal dari penelitian ini. Kepustakaan tidak hanya berarti buku-buku di perpustakaan, tetapi juga dokumen-dokumen serta produk-produk tertulis yang dimiliki oleh lokasi penelitian. Penelitian kepustakaan dalam arti ini tidak hanya mengumpulkan mempelajari buku-buku, tetapi juga literatur lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga data sekunder merupakan data awal yang memberikan persepsi kepada landasan teori dalam melihat dan membahas kenyataan yang temui dalam penelitian di lapangan. Setelah mendapatkan gambaran tersebut, dan penelitian sudah memiliki beberapa dokumen penting yang ada di tangan sekarang yang sudah mulai diolah, peneliti bersama tim akan melakukan penelitian lapangan atau field research dimulai dengan akhir bulan September 2021 sampai dengan akhir Oktober 2021. Nah, penelitian ini akan melaksanakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian atau objek yang diteliti, kemudian juga melakukan berbagai macam kontak atau dialog dengan sumber data di lapangan, baik itu berupa observasi pasif, wawancara mendalam dengan responden-responden kunci, serta melaksanakan serangkaian fokus group discussion terhadap beberapa isu temuan yang selayaknya mengundang silang pendapat atau berbagai persepsi dari publik. Nah, dengan FGD ini tentu saja diharapkan adanya interaksi dinamis antara para partisipan, karena masalah publik adalah masalah-masalah yang layak atau harus didekati dengan pendekatan-pendekatan yang multidisiplin. Berikut progres sejauh ini. Penelitian dilakukan di 2 lokasi terutama, yaitu Kabupaten Sejunjung, Sumatera Barat, serta Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dan keduanya sudah dilakukan dengan capaian sekitar 75%. Kemudian berkaitan dengan kebijakan sebagai ibu kota provinsi, Kota Padang juga merupakan lokasi yang merupakan bagian dari tempat pengambilan data, termasuk pengolahan data dilakukan di Kota Padang, di mana institusi tempat peneliti bekerja, UNP, menjadi pusat dari pengolahan data tersebut. Nah, inilah target dari bulan ke bulan yang ingin dicapai. Sekarang sudah memasuki bulan ke-9, sudah mulai dilakukan FGD, serangkaian FGD, kemudian diharapkan pada bulan ke-10 nanti atau bulan Oktober sudah ada draft model atau draft artikel yang dihasilkan, dan sudah ada jurnal yang sudah dilakukan kontak kepada jurnal. Kemudian pada akhirnya publikasi dilakukan pada saat penghujung dari penelitian tersebut. Inilah persentase yang dicapai sebagai overall progress sesuai dengan yang disampaikan di depan. Sekarang sudah mulai FGD dan validasi desain, dan bisa dikatakan bahwa pada sejauh ini 70% dari capaian penelitian sudah didapatkan. Kemudian
Tentu saja penelitian ini dengan fokus 2 lokasi, tentu saja berupa case study dengan harapan data mendalam dapat collect di lapangan, sehingga case study ini dapat menangkap perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Di Padang Panjang, berdasarkan FGD yang dilakukan di Pemda Padang Panjang, maka penulis menekankan kepada kasus pengaturan ketentraman dan ketertiban umum yang sekarang sudah sampai ke penghujung masa formulasi. Kemudian di Kabupaten Sijunjung ada beberapa perda yang dipilih berdasarkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Dan itu sudah dilakukan FGD bersama dengan Kepala Bagian Hukum dan staf di Kabupaten Sijunjung. Ini kerangka teori sedikit, ya mungkin tidak akan berpanjang-panjang di sini. Sebagaimana kita di awal, ini adalah sebuah penelitian tentang policy formulation. Formulation policy ini bisa ada 2 alternatif. Yang pertama, kelembagaan hal-hal yang sudah ada, yang sudah tumbuh di masyarakat, itu diformalisasi dalam praktek pemerintahan. Tetapi bisa jadi juga ada peraturan-peraturan baru yang dapat membentuk masyarakat, sehingga dapat sesuai dengan teori dari Roscoe Pound sebagai Law as a Tool of Social Engineering. Ini publikasi yang sudah diidentifikasi. Artikel pertama akan berjudul Conceptualization on Social Policy Formulation in Urban and Rural Setting, karena satu lokasi adalah kota, satu lagi adalah kabupaten. Dan jurnal yang potensial adalah Policy and Society, merupakan jurnal Scopus Q1, dan artikel kedua berupa Local Social Capital Contribution to Implementation and Sustainable of Social Policy yang akan diterbitkan di jurnal Scopus Q2 yang nama jurnalnya adalah Non-Profit Policy Forum. Saya kira itu yang ingin disampaikan sebagai bagian dari progres penelitian yang penulis lakukan, dan sejauh ini peneliti cukup optimis dengan tim yang ada untuk mencapai luaran tepat pada waktunya. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.